Sudah banyak yang tahu Jepang akhir-akhir ini semakin kekurangan populasi. Jepang sekarang lagi mikirin masalah demografi di mana orang tuanya makin banyak, namun anak mudanya makin sedikit. Akibatnya, tenaga kerja di sana terus menurun. Untuk menangani masalah ini, Jepang tidak punya banyak pilihan. Selain membuka diri kepada pekerja asing, Jepang memilih India untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja tersebut. Dan inilah alasan-alasan Jepang kenapa lebih memilih India daripada negara lain. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Penduduk Jepang yang menua. Kalau kita bicara soal Jepang hari ini, tidak bisa dilepaskan dari satu fakta penting. Populasi Jepang makin menyusut dan menua. Rata-rata usia orang Jepang adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Angka kelahiran menurun drastis. Tenaga kerja muda makin sedikit. Dampaknya, Jepang kekurangan orang untuk mengisi sektor-sektor penting, mulai dari kesehatan, perawatan lansia, konstruksi, manufaktur, hingga teknologi informasi. Jepang tidak punya banyak pilihan selain membuka diri kepada pekerja asing. Tapi ini langkah yang penuh perhitungan. Jepang terkenal negara yang hati-hati memilih mitra, dan Jepang memilih India untuk menjadi mitranya. Kenapa harus India? Banyak yang bertanya, kenapa Jepang pilih India, bukan negara lain di Asia Tenggara atau bahkan Eropa? Jawabannya ternyata kompleks, melibatkan faktor ekonomi, politik, sejarah, hingga budaya. India. Negeri dengan bonus demografi dan lulusan universitas yang melimpah. Sementara Jepang sibuk menghadapi usia tua, tsunami, gempa bumi, dan masalah lainnya, India justru mengalami bonus demografi. Lebih dari 65% penduduk India berusia di bawah 35 tahun. Tiap tahun, jutaan lulusan universitas dan tenaga kerja baru muncul. Artinya, India punya tenaga muda yang melimpah, siap bekerja, dan siap mencari pengalaman di luar negeri. Bagi Jepang, ini adalah peluang emas. Mereka butuh tenaga muda. India punya stok tenaga muda yang berlimpah. Kebutuhan yang saling melengkapi. Hubungan Jepang-India dalam pertukaran penduduk ibarat puzzle yang pas. Jepang butuh tenaga kerja untuk mengisi sektor-sektor tertentu. India butuh lapangan kerja dan juga kesempatan meningkatkan kualitas SDM. Keduanya saling melengkapi. Jepang tidak sekadar mencari pekerja, tapi juga mencari mitra jangka panjang. India menawarkan keduanya. Politik dan sejarah. Jepang punya catatan sejarah yang rumit dengan beberapa negara tetangga seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Ada luka masa lalu yang masih membekas. Jika Jepang menjalin program besar-besaran dengan mereka, ada risiko politik, sentimen publik, bahkan gejolak sosial. India, lain cerita. Hubungan Jepang-India relatif bersih dari konflik sejarah. Keduanya sama-sama demokrasi. Keduanya punya kepentingan strategis melawan dominasi Tiongkok di Asia. Dengan kata lain, India adalah mitra yang aman dan bisa dipercaya. Faktor geopolitik. Tiongkok hari ini adalah kekuatan besar yang menekan hampir semua negara di Asia, termasuk Jepang dan India. Jepang merasa terancam dengan ekspansi Tiongkok di Laut Cina Timur dan Pasifik. India punya masalah perbatasan yang panas dengan Tiongkok di Himalaya. Keduanya punya masalah yang sama. Maka, mempererat hubungan bahkan sampai ke level pertukaran penduduk adalah bagian dari strategi besar untuk membangun aliansi anti-Tiongkok. Jepang tidak sekadar mencari tenaga kerja. Jepang juga mencari mitra strategis. Pendidikan dan bahasa. India punya sistem pendidikan yang menghasilkan banyak lulusan di bidang teknologi, IT, kedokteran, dan teknik. Bahkan, banyak CEO perusahaan teknologi global
Google, Microsoft, IBM berasal dari India. Selain itu, bahasa Inggris adalah bahasa resmi kedua di India. Artinya, pekerja India lebih siap untuk bekerja di lingkungan global dibanding negara lain yang mungkin terkendala bahasa. Bagi Jepang, ini menguntungkan. Mereka bisa memanfaatkan SDM India di sektor profesional, bukan hanya di pekerjaan manual. Program Jepang-India. Jepang dan India tidak hanya berbicara di tataran wacana. Mereka menandatangani Memorandum of Cooperation (MOC) untuk program Specified Skilled Worker (SSWG). Program ini memungkinkan tenaga kerja India masuk ke Jepang dengan status resmi untuk mengisi sektor kesehatan dan perawatan lansia, konstruksi, perhotelan, pertanian, dan perikanan. Program ini bukan sekadar impor tenaga kerja, tapi ada juga jalur untuk transfer keahlian. Jadi orang India tidak hanya bekerja, tapi juga belajar dan bisa kembali dengan keterampilan baru. Kenapa bukan Filipina, Vietnam, atau Indonesia? Kalau bicara soal tenaga kerja migran, negara seperti Filipina, Vietnam, atau Indonesia sebenarnya lebih dulu dikenal sebagai pemasok pekerja ke Jepang. Namun, ada beberapa perbedaan. Filipina, Vietnam, atau Indonesia lebih banyak menyuplai tenaga kerja di sektor manual atau perawatan. India bisa menyuplai tenaga kerja manual sekaligus profesional, dokter, insinyur, IT spesialis. India punya skala tenaga kerja jauh lebih besar. Jepang tidak meninggalkan negara lain, tapi mereka memberi porsi khusus kepada India karena dianggap punya keunggulan kompetitif. Persepsi orang Jepang. Masyarakat Jepang terkenal hati-hati terhadap pekerja asing. Ada kekhawatiran tentang asimilasi budaya dan keamanan sosial. Kenapa India lebih diterima? Orang India dianggap punya latar belakang pendidikan yang baik. Mereka banyak bekerja di bidang profesional, bukan hanya pekerjaan kasar. Mereka punya reputasi di bidang IT dan kesehatan yang dihargai. Dengan begitu, resistensi masyarakat Jepang relatif lebih rendah dibanding jika Jepang membuka besar-besaran untuk negara lain. Efek jangka panjang bagi kedua negara. Bagi Jepang, mendapat tenaga kerja muda yang mengisi kekosongan ekonomi, membangun hubungan erat dengan negara mitra strategis, menjaga stabilitas sosial karena memilih mitra yang relatif aman. Bagi India, mendapat lapangan kerja baru untuk warganya, mendapat transfer teknologi dan pengalaman, memperkuat diplomasi dengan salah satu ekonomi terbesar dunia. Hasilnya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tantangan. Tentu saja, program ini tidak tanpa tantangan. Bahasa Jepang tetap jadi kendala besar. Pekerja India harus belajar bahasa Jepang untuk bisa beradaptasi. Budaya kerja Jepang yang disiplin dan penuh tekanan bisa jadi tantangan bagi pekerja asing. Ada risiko brain drain bagi India jika terlalu banyak tenaga terampil pindah ke luar negeri. Namun, kedua negara tampak serius mengatasi tantangan ini dengan pelatihan, kursus bahasa, hingga skema kerja yang lebih adil. Simbol masa depan Asia. Kerjasama Jepang-India dalam pertukaran penduduk ini lebih dari sekadar soal tenaga kerja. Ini adalah simbol tentang bagaimana dua negara Asia besar mencoba menyiapkan masa depan bersama. Jepang butuh vitalitas India. India butuh teknologi dan pengalaman Jepang. Kalau kerjasama ini berhasil, bisa jadi model bagi negara-negara lain. Jadi, kenapa Jepang memilih India sebagai mitra utama dalam program pertukaran penduduk? Karena Jepang kekurangan tenaga kerja, India kelebihan tenaga muda. Hubungan politik Jepang-India stabil dan minim konflik sejarah. India menawarkan tenaga kerja bukan hanya manual, tapi juga profesional. Bahasa dan pendidikan India lebih siap untuk kerja global. Secara geopolitik, Jepang-India sama-sama butuh satu sama lain untuk menandingi Tiongkok. Pertukaran penduduk ini pada akhirnya bukan sekadar soal tenaga kerja. Ini soal strategi, diplomasi, dan masa depan Asia. Bagaimana menurut kalian?